Lamborghini. Siapa sih yang gak mau punya Lamborghini? Mereka sudah membuat beberapa mobil paling seru yang pernah ada di dunia, kayak Gallardo dan Murcielago. Tapi yang membuat Lamborghini jadi terkenal adalah mobil mereka yang mengubah dunia supercar, dimana pada zamannya nggak ada yang mirip dengannya. Ya, itu adalah Lamborghini Miura, supercar yang mengubah dunia. Nah, sebelum kita mulai bahas soal Miura, kita perlu lihat dulu sejarah dari perusahaan Lamborghini. Semuanya berawal dari pendirinya, Ferruccio Lamborghini. Pada awalnya ini si Ferruccio memulai perusahaannya dengan membuat traktor dari sisa-sisa barang militer dari Perang Dunia II. Keberhasilan dari perusahaannya itu membuat dia jadi kaya dan ia sangat suka mobil Ferrari. Tapi ia sering mengalami masalah dengan Ferrarinya sampai ia bertemu langsung dengan Enzo Ferrari dan mengkritik salah satu mobilnya. Woi, ini mobil lu kok cacat sih, gimana sih lu? Buset, lu mau macem-macem sama gue. Emang lu tuh apa sih tentang bikin mobil? Mamma mia, lu macam ngerti traktor. Enzo gak terima kalau Ferruccio berani mengkritik mobilnya dan menganggap ia mana ngerti tentang mobil. Dari situlah Ferruccio bertekad untuk kasih paham ke Ferrari dengan memulai bikin mobilnya sendiri. Mobil yang pertama kali dibuat sama Lamborghini adalah 350 GT. Dengan bentuknya yang mulus dan mesin di depan, 350 GT memiliki banyak kemiripan dengan mobil lain pada masanya. Dengan mesin V12 3,5 liter, mobil ini menghasilkan 350 horsepower yang pada masanya itu sangat besar untuk mobil jalanan. Setelah suksesnya 350 GT dan penerusnya 400 GT, tim desain Lamborghini mulai membuat rencana untuk mobil mesin tengah. Mobil bermesin tengah sendiri bukan hal yang baru. Kalau kita lihat di F1, semuanya sudah bermesin tengah. Dan di 24 Hours of Le Mans tahun 1965, isinya ada Ford GT40, Ferrari 330 P2, dan Porsche 904. Kalau udah ada mobil balap mesin tengah, jadi yang harus dipikir-pikir itu kenapa belum ada yang coba bikin untuk jalanan ya? Nah, itu karena banyak orang seperti Enzo yang berpikir kalau pelanggannya gak bakal bisa ngendaliin mobil bermesin tengah. Mulai tahun 1965, chassisnya mulai dibentuk dan Gianpaolo Dallara, salah satu dari tim developmentnya Miura, nyaranin supaya mesin V12 dipasang menyamping. Selain membuat berat mesinnya bakal lebih dekat sama titik tengah mobilnya, tapi juga untuk ada bagasi di belakang. Pada 1965 Turin Motor Show, kedatangan Miura mengejutkan semua. Walaupun belum selesai dan masih prototipe, badan yang rendah dan mulus dan mesin di tengah merupakan sesuatu yang baru. Bentuknya itu adalah produk dari Bertoni yang dipimpin oleh Marcello Gandini. Ini kesempatannya untuk membuat sesuatu yang ikonik dan kelihatan sekali kalau dia berhasil dalam membuat salah satu mobil paling cantik di dunia. Dengan air intakes di bagian belakang yang berfungsi menjaga rem belakang tetap dingin dan untuk udara masuk ke mesin, kap depan dan belakang yang dibuat dari aluminium, dan lampu depan yang terinspirasi dari Fiat 850 Spider, ditambah dengan alis-alisnya gitu. Interiornya juga nggak kalah, dengan speedometer besar di kiri dan tachometer di kanan, sedangkan untuk gauges lain itu ditaruh di tengah dashboard. Persneling 5-speed dari chrome di tengah bersama dengan pegangan besar untuk penumpang. Mungkin biar penumpangnya nggak kejang-kejang kali pas dibawa ngebut. Ngomong-ngomong soal ngebut nih, sekarang waktunya untuk lihat apa yang ada di belakang. Lamborghini Miura menggunakan mesin 3.5 liter V12 yang diambil dari 400 GT dan menghasilkan 350 horsepower. Ditambah dengan berat 1293 kg, Miura bisa mencapai 0 sampai 100 km per jam dalam 6,7 detik dan dengan top speed sampai 277 km per jam. Dengan lahirnya Miura, Lamborghini telah membuat supercar produksi pertama di dunia. Pada awal produksinya, Ferruccio sendiri ngira bakal terjual ya paling cuma 50 Miura. Di situ salah besarnya, karena saking populernya, Miura yang terjual mencapai 764 buah dan sampai masuk film kayak yang kita lihat di openingnya The Italian Job. Setelah itu Lamborghini terus memperbarui Miura dengan dikeluarkannya Miura S pada tahun 1968 dengan cabin yang diperbagus, suspensi baru, dan 370 horsepower. Kemudian keluar juga Miura SV pada 1971 dengan bumper belakang yang diperbesar untuk ban 15 inci yang lebih lebar, ditambah juga horsepower sebanyak 385
dan 7.850 rpm, sehingga Miura SV bisa mencapai top speed 289 km per jam. Damn, keren banget. Oke, sampai situ dulu untuk episode kali ini. Bisa dibilang kalau video ini sedikit lebih panjang dari biasanya karena sejarah Miuranya yang lumayan panjang ditambah dengan dampaknya sebagai supercar produksi pertama. Kasih tau gue apakah kalian sendiri suka dengan Lamborghini Miura di kolom komen di bawah. Makasih banyak udah nonton, jangan lupa buat like dan subscribe.